Shalom Mamanginang yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Jumat tanggal 10 Februari 2023. Harapkanlah kebaikan Tuhan, Ia akan memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 723 ayat 1 dan 2. Jolom o Tuhan sahat madirikon pake mau membartulomo molodang o Tuhan maringanan diau dirikon dang marar kabei pogos pedison manang sonang tahe marsika tung tuho sasude holan ho hui huton dang bedirikon togu togu matu nature Jolom o Tuhan sai kara rohakon tung unduk do mangoloiho tondimi matok tong marbogoy honawon mangula holomon irohan pogos pedison manang sonang tahe marsika tung tuo sasude holan ho hui huton dang bedirikon togu togu matu nature. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Roma pasal 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan, makanan adalah yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi makanan bukan hanya melulu berbicara tentang apa yang masuk, tapi bagaimana orang mengakui keberadaan sang pemilik kehidupan. Hari ini kita dikejutkan dengan sebuah perintah dan arahan untuk berbicara tentang makanan yang membawa malapetaka. Membawa malapetaka karena memberikan dampak yang tidak sehat kepada orang lain dan merusak pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah pada prinsipnya adalah memberkati. Namun pekerjaan Allah bisa menjadi tidak baik atau menjadi batu sandungan jika makanan dibuat menjadi hal yang merendahkan orang lain. Dalam kehidupan kita melihat dengan dekat bagaimana Paulus membahas masalah tentang makanan dalam hari raya. Paulus tahu bahwa memaksakan keyakinan terhadap orang lain bukan hal yang baik. Paulus mengingatkan jemaat di Roma dan kita pada hari ini bahwa sesama orang percaya dapat berbeda dalam hal memandang dan memaknai situasi yang ada. Beragam latar belakang yang kita miliki untuk mempengaruhi cara pandang kita terhadap sikap dan perilaku sesuatu. Bagi Paulus, jangan saling menghakimi. Jangan karena kamu tidak memakan sesuatu, kamu menghakimi orang yang memakan yang lain. Anugerah Tuhan membawa kita pada kebebasan yang luas.
sekaligus mendorong orang lain untuk menyatakan kasihnya, bukan penghakiman. Mungkin kita tidak suka terhadap makanan sesuatu, tapi tidak menjadikan kita benar terhadap sesuatu. Biarlah aturan tentang makanan tidak membuat kita menjadi orang yang lebih bersih, tapi membuat kita tahu bagaimana kita belajar untuk merelakan tanpa memaksakan hal terhadap makanan. Yang boleh kita atur adalah dengan tidak merusak pekerjaan Allah dan akhirnya menjadi batu sandungan. Mungkin seseorang berkata, "Aku tidak biasa memakai sendok atau garpu karena aku tidak diajarkan untuk menggunakan itu, termasuk sumpit." Dan orang lain mulai menghakimi. Kita terlalu sombong, kita terlalu angkuh. Namun alasan sebagian orang lain adalah mungkin karena dia kurang higienis. Ya, mungkin begitulah penghakiman kita terhadap seseorang. Apalagi kita tidak menyukai cara seseorang terhadap pelayanan yang mungkin membawa perubahan. Perubahan terhadap sebuah pelayanan adalah hal yang lumrah ketika kita melihat sebuah kebutuhan dari skema besar pelayanan gereja. Namun percayalah, mau tak mau setiap orang harus berubah. Tapi perubahan terbesar adalah kita belajar untuk tidak menghakimi. Terkait dengan pelayanan Paulus di Roma, kita diajari untuk tidak menghakimi orang lain dalam hal makanan, dalam hal pesta raya. Lebih jauh lagi, bersikap jangan membuat kita tersandung. Alasan Paulus sederhana, jika engkau menyakiti saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk kita. Ditulis di ayat 15. Kalau dengan demikian, apapun yang kamu makan, biarlah kamu makan karena kamu butuh, dan kamu makan karena mendatangkan sesuatu yang baik. Jangan pula mencuri, jangan pula menjadi orang lain salah karena makanan. Karena kerajaan Allah bukan hanya bicara soal makanan, tapi bagaimana kita mengalami ketenangan hati dan bersukacita untuk saling memberi dan membantu. Konsep pelayanan kita tidak membuat orang lain memperhambahkan makanan, namun juga jangan ribut di meja makan. Tak heran jika Paulus mengajak jemaat Roma untuk mengusahakan apa yang mendatangkan kerukunan dan saling membangun. Mungkin bagi sebagian orang ada larangan makanan, namun saya ingin katakan, utamakan kerukunan dan jadilah satu dan lain dari tubuh Kristus. Namun, lakukanlah aturan yang benar, karena tidak semua harus dimakan, tapi semua bisa dimakan. Jika makanan yang baik adalah berbagi, dan makanan yang baik adalah menjaga ekosistem yang sehat, makanlah dengan benar dan bersyukurlah bahwa makanan hari ini mendatangkan kesehatan bagi tubuhmu. Dan ingat, orang-orang sekelilingmu juga harus menghargai dan berjaga-jaga, di mana makan yang baik adalah saling menjaga kehidupan bersama. Kasih anugerah dari Kristus Yesus itulah yang memberikan kita kekuatan dan bersyukur untuk makanan hari ini, dan mau menghargai perbedaan makanan itu secara khusus dalam pesta raya, gereja, maupun antar umat beragama. Dalam Kristus Yesus, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.